Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Hypernova tipenya HRX1 GT dan juga klakson Hella Keong waterproof di Suzuki Brugman 2000 cc tahun 2014 milik Om Astono dari Grogol, Jakarta Barat. Untuk pemasangan lampunya, kebetulan ownernya itu sudah menggunakan crash bar ya, jadi kita manfaatkan untuk dudukan lampu yang ada di crash barnya. Untuk posisi lampu, ya kita manfaatkan ya untuk dudukan crash barnya seperti ini. Dan untuk posisi sebelah kanan, untuk instalasinya ke atas, dan ini untuk instalasi sebelah kirinya. Dan kebetulan memang ownernya itu merequest low beamnya warna putih, maka kita tempatkan untuk posisi kabel di bawah seperti ini. Jika ownernya merequest low beam warna kuning, maka kita rubah posisi kabelnya di bagian atas. Untuk penempatan relay setnya, kita pasangkan di bagian sini ya, supaya lebih aman. Di bagian sininya, kita ikat menggunakan tali tis 3 buah. Terus dari relay set seperti biasa, keluar ada 3 soket ya. Soket 2 pin, soket 4 pin, dan soket 3 pin. Pin masing-masingnya fungsinya juga seperti biasa juga. Untuk soket 2 pin, di sini ada kabel warna oranye. Untuk fungsinya adalah input positif menuju ke saklar 2 mode, dan kabel warna merah adalah untuk mengaktifkan di bagian high beam atau lampu jauh yang nyala bersamaan pas kita nyalakan di bagian high beam saklar bawaan motor. Terus di bagian soket 3 pin, ini fungsinya adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode. Di sini ada 3 kabel ya. Dari saklar 2 mode ini ada kabel warna merah, kuning, dan warna hitam. Hitam ini untuk input positifnya, dan bagian warna merah untuk high beam untuk low beam warna putih, dan warna kuningnya kabel warna kuning untuk high beam warna kuning. Dan kabel yang soket 4 pin ini adalah dari relay set menuju ke driver lampu tembaknya. Jadi untuk kabel warna hitam untuk negatif lampu, kabel warna merah untuk yang nyala bersamaan, kabel warna putih untuk low beam warna putih, dan kabel kuning high beam warna kuning. Untuk posisi drivernya kita pasangkan di bagian sini. Untuk jalur yang kita ambil di sini tertera ya, kabel warna oranye untuk inputnya, ini untuk high beam kabel warna merahnya. Jadi sistemnya kita cabut, lepas, kita colokkan, jadi tidak ada dikupas kabel sama sekali. Dan di bagian relay setnya di sini ada 2 kabel. Untuk min plusnya, ini kabel kuning kita buatkan untuk negatif, kabel hitam untuk positif. Oke, kita buatkan berbeda seperti ini supaya tidak ketukar untuk pemasangannya. Jadi dua-duanya itu langsung ke aki ya, negatif dan positifnya. Dan untuk saklar 2 modenya kita pasangkan di bagian spion kiri menggunakan bracket seperti ini. Supaya memudahkan dalam pemasangannya ya, karena di sini ownernya itu sudah menggunakan spion apa ya? Ini ya spion variasi lah ya. Jadi tetap untuk pemakaiannya itu lebih gampang. Oke, untuk low beam, high beamnya seperti ini. Tidak terlalu jauh, dan kita tambahkan sedikit bracket untuk dudukan di bagian saklar 2 modenya. Dan di bagian kanan juga sudah kita pasangkan voltmeter. Untuk sementara ini memang kita menghindarkan untuk coak-coak body ya untuk penempatannya, maka dari itu kita buatkan dengan bracket yang sama seperti ini. Ini bracketnya sama ya, kanan kiri. Di bawahnya kita baut supaya lebih kuat, dan posisi kabelnya tinggal disambungkan saja, kita jumper ke bagian positifnya di bagian sini, dan negatifnya kita sambungkan ke bagian sini. Ini untuk min plus di bagian voltmeter ya. Selanjutnya di bagian klakson, sebenarnya untuk klakson ini, ya posisi sebelah sini ya, kita mengganti di klakson yang lama. Jadi dudukannya kita buatkan seperti ini juga. Jadi yang kita ganti adalah klaksonnya. Sebelumnya hanya menggunakan 1 klakson dan tidak ada jalur ke bagian langsung ke aki, maka pas kita nyalakan klakson itu harus nyalakan mesin dulu. Walaupun hanya 1. Kalau untuk sekarang, walaupun kontak on belum menyala, kita bisa menyalakan di bagian klaksonnya itu secara maksimal di bagian suaranya, karena instalasinya sudah kita rubah semua. Dan ini untuk posisi sebelah kiri, ini untuk posisi sebelah kanannya. Dan klaksonnya kita menggunakan klakson Hella Keong waterproof. Dan sekedar informasi juga, bagi teman-teman yang ingin memasang klakson,
diusahakan itu moncong atau corong ininya ke bawah ya, jadi jangan sampai ini bagian ke atas, jadi nanti bisa menampung air. Jadi bahasanya waterproof itu bukan berarti kita pas kita semprot dalamnya pun nggak masalah, bukan seperti itu. Tetapi di sini ada kisi-kisi penangkal masuknya air, tapi kita harus pintar-pintar untuk memposisikan supaya tidak masuk di bagian dalam, karena berpengaruh di bagian suaranya juga ya. Nah, sebelumnya ownernya itu menggunakan klakson seperti ini, hanya satu piece. Atau ownernya itu memang baru membeli motor ini dengan kondisi second dan sudah terpasang klakson seperti ini ya, mau nggak mau pas pemasangan lampu tembak auto mini laser, karena memang pas kita lihat posisinya berantakan, maka kita rubah di bagian instalasinya. Nah, ini ya instalasi awalnya seperti ini kita copot semua. Walaupun hanya pemasangan klakson saja, tapi sangat tidak rapi dan rawan dan beresiko konslet di bagian instalasi kelistrikannya. Dan setelah kita rubah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi masing-masing menggunakan soket, tidak ada satupun kabel yang kita potong. Untuk pemasangannya yang pasti di bagian depan kita lepas ya. Kalau tidak lepas ya nggak mungkin kita mudah dalam pemasangannya. Nah, di bagian sini ya kita lepas. Dan sedikit informasi juga untuk peletakan dan lokasi aki itu adanya di dek kanan di bagian sini ya. Jadi teman-teman jika ingin pemasangan di Suzuki Brookman bisa melihat video ini dan melihat lokasi dari akinya ada di bagian sini, bukan seperti motor-motor zaman sekarang ada di bagian di bawah jok atau di bagian depan ya. Kalau ini ada di bagian sini ya, kurang lebih hampir mirip kayak Vario ya. Jadi tapi kalau Vario itu kan deknya rata di bagian sini, kalau ini kan enggak seperti ini. Dan ini untuk tutup tangkinya di bagian sini juga. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita bandingkan dengan lampu standarnya ya. Di sini sudah menggunakan LED yang versi COB, warna putih seperti ini. Ini posisi lampu tembak masih off ya, di bagian bawah, kiri, untuk bagian kanannya. Satu lampu saja. Ini untuk tampak cahayanya. Kita coba nyalakan di bagian lampu tembaknya atau mini laser. Kita nyalakan ke bawah. Nah, di sini sudah menyala ya. Posisi sebelah kiri. Ini untuk posisi sebelah kanannya. Dan untuk cahayanya pas kita sorotkan di tembok, kita bedakan ya dengan lampu standar. Ini lampu standar, lampu tembak, low beam. Kita nyalakan ke atas seperti ini, high beam kuning, bawah lagi high beam seperti ini, high beam kuning, pas beam. Kita off kan langsung pas beam seperti ini atau high beam. High beam kuning ini untuk tampak depannya ya. Ini masih satu lampu yang menyala. Kita matikan. Ini untuk hasil tampilan dari voltmeternya. Langsung high beam seperti ini. Oke, selanjutnya kita tes cahayanya di jalan atau di luar ruangan. Dan kebetulan di sini kondisi cuacanya sedang gerimis. Ini posisi lampu utama standar sudah menyala dan hasil cahayanya seperti ini, tidak begitu terang ya. Kita coba nyalakan untuk low beam dari HRX 1 GT. Oke. Dan ini untuk cahayanya. Jadi walaupun hujan seperti ini tetap jelas ya di bagian pencahayaannya. Kita coba nyalakan di bagian high beam. Untuk high beamnya, low beam kita nyalakan high beam, lampu standar atau saklar standar seperti ini. Kita nyalakan high beam kuning, lampu standar seperti ini. Untuk pas beamnya. Oke ya, jadi sangat membantu sekali untuk bagian pencahayaan. Tuh, tidak jelas ya di bagian cahayanya.
low beam putih, high beam kuning, pas beam. Low beam putih, high beam putih, pas beam. Ini untuk pas beamnya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser Hypernova HRX 1 GT dan juga klakson Hella Keong waterproof di Suzuki Brugman 200cc milik Om Astono dari Grogol, Jakarta Barat. Dan kebetulan ini pemasangan motor yang kedua. Yang sebelumnya ownernya itu ada pemasangan di Honda ADV 160. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2757 229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Renosoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.